Halo Sobat Ila, jumpa lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Hari ini kita hidup di era yang serba digital. Mulai dari belanja pakai online, sekolah pakai daring, bahkan pacaran pun bisa lewat online saat ini. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih gelap dari semua itu. Ya, judi online. Sebuah lubang hitam modern yang menghisap uang, akal sehat, dan masa depan banyak orang Indonesia. Pelan-pelan tapi pasti. Yang membuat miris kita semua itu yang main judi online ini bukan hanya orang bodoh yang terjerat di dalamnya ini. Banyak mereka yang berpendidikan tinggi, mahasiswa. Bahkan seseorang tersebut tahu resikonya, tahu bahayanya. Tetapi mereka ini tetap kembali bermain setelah kalah. Bahkan setelah jatuh miskin pun kehilangan keluarga, bahkan melihat temannya yang bunuh diri karena utang, mereka tetap bermain. Kenapa kira-kira bisa begitu ya? Apakah ini sekedar soal moral atau ada sebuah sistem yang besar dan sistem yang licik yang membuat orang-orang ini terjebak di dalamnya selamanya? Mari kita bongkar semuanya tanpa basa-basi dan tanpa tendeng aling-aling. Banyak yang beranggapan bahwasannya judi online ini hanya sebuah permainan atau sekedar permainan. Cuma iseng katanya. Padahal realitanya jauh dari itu. Judi online ini adalah sebuah sistem algoritmik yang dirancang bukan untuk memberi hiburan kalian semua, tetapi judi online ini dibuat untuk membuat kalian itu kalah secara perlahan-lahan. Yang saya sampaikan ini bukan sebuah teori konspirasi. Ini adalah sebuah fakta yang terjadi di dalam permainan judi online saat ini. Situs judi online itu memakai sebuah seed system yang dimana setiap pemain itu diposisikan dalam bentuk kelompok yang sudah diatur. Siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah, dan siapa yang akan cukup menang sebentar saja, lalu ditarik kalah lebih banyak lagi. Dan semuanya itu sudah diprogram. Kamu bukan sedang bermain, tetapi kamu itu sedang dioperasi secara mental oleh mesin yang tahu cara kerja psikologi kamu lebih baik daripada kamu sendiri. Kalau dapat saya simpulkan, judi online ini bukan suatu permainan perjudian, tetapi ini adalah sebuah perbudakan. Perbudakan yang dimana yang dirantai itu bukan kaki, tetapi yang dirantai itu otak yang ada di kepala kalian. Kenapa kira-kira judi online ini bisa membuat orang-orang itu ketagihan? Nah, judi ini akan memanipulasi suatu zat kimia yang ada di otakmu yang disebut dopamin. Setiap kali kamu menang, meskipun itu cuma 200 perak, otakmu itu akan mengeluarkan sebuah zat kimia yang disebut dopamin. Yang dimana sensasinya itu akan menyenangkan, membuat hidupmu itu merasa lebih tenang, merasa lebih pintar, merasa sedang di jalur kemenangan. Tetapi ketika kamu kalah, otak kamu itu tidak berhenti di situ. Justru otakmu itu akan merangsang, memaksa kamu untuk bermain lagi. Karena dia ingin mengejar dopamin yang sama seperti saat menang tadi. Nah, akhirnya kalian semua masuk ke dalam suatu siklus yang disebut dengan candu. Yaitu menang,
senang, kalah, frustasi, main lagi, kalah lagi, top up lagi, terus utang, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan di sebuah sistem judi online ini tahu, mereka itu paham, orang-orang yang membuat judi online ini, situs judi online itu paham kerja otak manusia, dan mereka menggunakannya untuk menguras isi dompetmu perlahan tapi pasti. Jadi tidak heran kenapa banyak dari kalangan orang-orang menengah ke bawah, ketika dia sudah terjelembab, ketika dia sudah terjatuh dalam kubangan judi online ini, dia tidak akan lekas kabur untuk bangkit, untuk tidak mengulangi lagi judi online ini, tetapi malah dia top up lagi, bermain lagi. Karena apa? Ya karena dia akan otaknya seorang pejudi itu akan mengejar sensasi kemenangan yang dihasilkan dari zat kimia otak tadi yang disebut dopamin tadi. Dan yang membuat miris kita semua, sebagian besar masyarakat kita itu sering meremehkan akan kekuatan pengetahuan. Hal ini bisa dilihat banyaknya masyarakat kita, orang Indonesia itu tidak punya literasi digital yang cukup. Jadi mereka ini tidak tahu bagaimana algoritma itu bekerja dan tidak paham bahwa sistem judi online itu bisa dimanipulasi di balik layar. Mereka pikir judi online ini soal keberuntungan, bertaruh seperti judi-judi konvensional itu. Padahal ini, judi online ini sama sekali bukan soal tentang keberuntungan atau hoki. Judi online ini tentang statistik yang sudah dikendalikan di balik layar. Dan mereka, para pemain judi online ini juga kurang literasi finansial. Mereka ini tidak paham bahwa uang itu tidak akan tumbuh hanya dengan keberanian bertaruh saja. Tapi uang itu akan tumbuh dengan kerja keras, investasi, keterampilan, dan waktu yang sangat panjang. Mereka, para pemain judi online ini tergoda akan narasi yang dibangun oleh para influencer palsu. Narasinya yaitu kaya dalam semalam, testimoni palsu, iklan-iklan palsu yang ada di berbagai macam platform media sosial. Padahal yang nyata yang dihasilkan dari judi online itu hanyalah kehancuran. Tidak ada sejarahnya manusia atau seseorang yang bisa kaya itu dikarenakan judi. Pasti ujungnya akan kalah, dan kamu akan miskin. Banyak dari masyarakat kita yang menjadikan alasan kenapa mereka itu melakukan permainan judi online ini, yaitu dikarenakan hidupnya sulit. Banyak yang membela diri dari masyarakat kita itu masuk ke dalam permainan judi online ini dikarenakan kepepet, nggak ada kerjaan, utang menumpuk. Tetapi coba kita semua jujur, apakah dengan berjudi, dengan kalian memainkan judi online ini, bisa menyelesaikan masalah keuangan kalian? Nyatanya tidak pernah. Kalaupun kamu menang hari ini, sistem itu sudah menunggu untuk membuat kalian semua itu kalah lebih besar esok harinya. Nah, di sini judi online tidak bisa menyelamatkan kehidupan kalian. Judi online itu hanya akan memberi sebuah ilusi penyelamatan pada masalahmu. Iya, judi online ini akan memberi sebuah oksigen palsu kepada seseorang yang akan tenggelam. Kemudian judi online ini akan menarik mereka lebih ke dalam dan lebih ke dasar lagi. Dan ironisnya, justru mereka, orang-orang yang dari kalangan menengah ke bawah dan bisa dikatakan miskin, dan orang-orang yang sangat kepepet, ini yang paling rentan menjadi korban dari permainan judi online ini.
Karena apa? Ya karena mereka itu sedang mencari jalan pintu keluar dari permasalahannya secara instan. Dan situs judi online ini pun tampil dengan senyuman palsu sambil mengarahkan mereka ke tepi jurang. Dan yang paling menakutkan dari semua ini adalah judi online ini sudah menjadi sebuah budaya di dalam masyarakat kita. Sudah banyak komunitas di WhatsApp, grup Facebook, bahkan di dalam keluarga sendiri pun saling bertukar tips judi, saling pamer kemenangan, saling memotivasi. Spin lagi bro, spin lagi bro. Ini sangat miris sekali. Ada influencer juga yang secara terang-terangan mengendorse judi online ini. Ada selebritis yang tiba-tiba pamer uang ratusan juta rupiah katanya dari iseng bermain game. Dan yang lebih parah, semua ini dianggap sebuah kewajaran. Semua dianggap kebiasaan. Dan inilah yang membuat masyarakat kita, terutama masyarakat menengah ke bawah, itu yang terpikat dengan judi online ini. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan, kira-kira siapa yang diuntungkan dari permainan judi online ini? Di sini yang diuntungkan itu cuma ada dua. Yang pertama, bandar yang menjalankan situs judi online itu, dan yang kedua adalah oknum besar yang melindungi sistem ini. Nah, bandar bisa untung ratusan juta hingga miliaran per hari. Mereka itu hidup dari orang-orang yang kelaparan, yang gagal bayar sekolah anaknya, yang rumah tangganya hancur karena judi. Dan perlu diketahui bahwasanya situs-situs judi online ini bukan hanya kerjaan anak-anak iseng yang berada di warnet saja. Ini adalah sebuah bisnis profesional dan terorganisir. Mereka mempunyai sebuah program yang tersistem, mulai keuangannya, servernya berada di luar negeri, bahkan jaring proteksi hukum pun mereka sudah membuatnya. Sehingga perjudian online yang ada di Indonesia ini sangat sulit sekali diberantas. Ya karena kemarin sempat tertangkap bahwasannya dari kementerian pun itu ada pelindungnya, yang dimana Kementerian Kominfo pada waktu dulu namanya Kominfo itu yang seharusnya memblokir situs-situs judi online ini, tetapi ada oknum-oknum dari pegawainya yang melindungi dari situs judi online ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya memang ini ada sebuah oknum besar yang melindungi sistem ini, sehingga judi online yang ada di Indonesia terutama itu sangat sulit diberantas sekali karena ada backingnya dari belakang itu tadi. Dan perlu diketahui bahwasanya posisi kamu di sini hanyalah sebuah angka di dashboard mereka. Sapi perah digital, target untuk dimiskinkan. Selanjutnya, kira-kira apa yang menjadi solusinya? Ya, menyuruh seseorang untuk berhenti berjudi itu bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi di sini saya mencoba akan memberikan solusi yang menyentuh akar permasalahan. Yang pertama yaitu literasi digital dan finansial. Literasi digital dan finansial itu harus masuk ke sekolah-sekolahan, ke rumah-rumah, ke semua pelosok negeri ini. Dan yang paling penting di sini negara harus hadir. Negara harus hadir sebagai pemutus jaringan bisnis haram ini. Bukan malah negara hadir dalam membackingi situs judi online ini. Dan yang kita ketahui bahwasanya memang ada oknum dari negara, dari pemerintahan yang membackingi situs judi online ini. Dan ini harus segera ditindak tegas. Kalau tidak, mengapa? Ya kalau tidak, situs-situs judi online yang ada di berbagai macam platform media sosial kita itu ya akan berseliweran begitu saja.
dan akan banyak target masyarakat kita yang minim literasi digital tadi yang akan dimiskinkan. Dan yang paling penting, masyarakat juga harus berani untuk tidak mempromosikan atau menormalisasikan kebodohan yang kolektif ini. Kita harus membangun kembali harga diri kita dan harapan kita, harapan masyarakat bawah itu secara sehat. Ketika seseorang itu mempunyai harapan yang sehat, maka seseorang tersebut tidak akan mengejar harapan-harapan palsu yang diberikan judi online ini. Oke Sobat Ila, ketika kalian saat ini masih bermain judi online, saya pesan sekali lagi, hentikan sekarang. Jangan tunggu kamu bangkrut, jangan tunggu kamu kehilangan keluarga, jangan tunggu kamu berada di dalam balkon apartemen sambil berpikir untuk loncat. Karena satu hal yang pasti, judi itu tidak akan membuat kamu menang, judi itu tidak akan membuat kamu kaya. Bahkan saat kamu menang pun itu hanya sebuah strategi atau sebuah rencana agar kamu kalah lebih besar. Kehidupan kamu terlalu berharga untuk ditukar dengan spin-spin murahan yang ada di dalam situs judi online. Terima kasih sudah menyimak. Ketemu lagi di video selanjutnya.